Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu reksadana syariah dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaidah SHI SPD MM. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. 1. Muhammad Zaki Irsada, 2. Sinta Rahmawati, 3. Umar Abdul Aziz, dan 4. Indayana Nur Susanti. Pengertian reksadana. Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian, secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana secara istilah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. A. Prinsip dasar reksadana syariah. Yang pertama, investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. Yang kedua, perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya sesuai syariah Islam namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Penggunaan dana cleansing antara lain satuan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan secara umum, sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan. Yang kelima, perbedaan yang menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filterisasi atau instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleansing untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. B. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam peraturan OJK nomor 19/PJOK.04/2015 disebutkan bahwa reksadana syariah memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerangan prinsip syariah di pasar modal. Manajer investasi yang mengelola reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh direksi. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan resiko reksadana syariah. Keunggulan reksadana syariah yaitu reksadana jauh lebih likuid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, karena untuk menjual saham harus menemukan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih dahulu. 2. Untuk mengurangi resiko investasi, maka portofolio efek didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar. 3. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di bursa efek. Rendahnya biaya tersebut karena perusahaan reksadana biasanya mengelola dana dengan jumlah yang besar. Yang selanjutnya yaitu resiko reksadana syariah. 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. 2. Resiko pasar terjadinya fluktuasi di pasar
efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif. 3. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli atau loss of purchasing power. 4. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign investment setelah dilakukan konversi di dalam mata uang domestik. Materi selanjutnya yaitu tata cara investasi pada reksadana syariah. Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit. Investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian mengisi formulir penyertaan modal, unit penyertandaan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu, investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi ke manajer investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksadana. Prospektus merupakan buku atau keterangan lain yang memberikan gambaran lengkap mengenai suatu reksadana sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih reksadana mana yang akan dijadikan tempat investasi. Jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah menurut Peraturan OJK Nomor 19/POJK 04/2015 dapat berupa 1. Reksadana syariah pasar uang. 2. Reksadana syariah pendapatan tetap. 3. Reksadana syariah saham. 4. Reksadana syariah campuran. 5. Reksadana syariah terproteksi. 6. Reksadana syariah indeks. 7. Reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. 8. Reksadana syariah berbasis suku. 9. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. 10. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, penyertaan terbatas. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kurang paham, silakan bertanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.